Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Muhdi dengan NIM 3411181173, Fakultas Sains dan Informatika, jurusan Informatika, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan memberikan sebuah video explainer atau penjelasan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum manajemen proyek pertemuan 9 dan 10. Video explainer yang akan saya berikan adalah untuk modul 3, yaitu tentang How to Create Effective Scrum and Kanban Board. Di sini yang akan saya bahas dan jelasan meliputi: pertama, penjelasan sprint, Scrum, dan Kanban Board; kedua, tutorial pembuatan sprint; ketiga, tutorial pembuatan Kanban Board; keempat, tutorial pembuatan Scrum Board; dan kelima, perbedaan Scrum dan Kanban Board. Apa itu Scrum dan Kanban Board? Apa itu sprint? Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu Scrum Board. Scrum Board adalah board yang dibuat menggunakan kerangka kerja Scrum sebagai alat yang membantu tim membuat item sprint backlog terlihat. Kanban Board. Kanban Board adalah board untuk tim yang ingin merencanakan pekerjaan mereka secara lebih rinci sebelum mereka dapat memulai sebuah proyek. Sprint. Sprint bisa dikatakan sebagai jantung dari Scrum yang menjadi fokus pada proses pengembangan produk. Sprint merupakan kontainer dari event-event Scrum yang lain yang memiliki batasan waktu tertentu. Batasan untuk satu kali sprint biasanya selama 1 bulan atau kurang. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit tutorial bagaimana membuat sebuah sprint, Kanban Board, dan Scrum Board. Pertama, tutorial membuat sprint terlebih dahulu. Di sini untuk membuat sprint kita harus sudah memiliki sebuah project pada Jira-nya. Dan untuk membuat project tersebut dibutuhkan akun atasan agar dapat mengakses Jira. Tetapi di sini saya tidak akan memberikan tutorial proses registrasi dan pembuatan projectnya. Hal tersebut bisa kalian lihat dengan mencari video teman-teman saya yang mendapatkan tugas untuk modul 1 dan 2. Baik, untuk membuat sprint kita buka terlebih dahulu projectnya. Project saya di sini adalah aplikasi Laundry Rumah Binatu. Jika sudah terbuka projectnya, masuk terlebih dahulu ke menu backlog, kemudian digambar terlihat pada bagian kanan bawah ada tombol create sprint. Kita tekan tombol tersebut maka akan muncul nama sprintnya. Di sini terlihat prak sprint 1 yang dimana kata prak itu merupakan nama dari board project saya. Setelah sprint dibuat, maka selanjutnya drag salah satu isu dari backlog ke dalam sprint. Di sini saya melakukan drag and drop terhadap isu story. Jika sudah masuk ke dalam prak sprint 1, maka selanjutnya kita tinggal menekan tombol start sprint berwarna biru. Setelah menekan tombol akan muncul pop-up yang pada bagian sprint name diisi dengan prak sprint 1 yang otomatis terisi sesuai dengan nama pada saat pembuatan sprintnya. Kemudian kita setting durasinya akan seberapa lama sprint diselesaikan. Di sini saya mencoba dengan durasi selama 2 minggu yang dimulai dari tanggal 9 November 2020 dan akan atau harus selesai pada tanggal 23 November 2020. Selanjutnya kita catat pada bagian sprint goal atau tujuan dari sprint yang akan diselesaikan. Di sini saya memberikan goalnya adalah menampilkan UI menu laporan keuangan serta memberikan demo cetak laporan keuangan. Jadi ketika sprint tersebut selesai diharapkan telah tercapai tampilan menu laporan keuangan yang diinginkan dengan demo cetak laporan keuangannya untuk memberikan tutor kepada petugas laundry nantinya agar tidak kesusahan saat akan mengoperasikannya. Jika sudah, tekan start untuk memulai proses sprintnya. Dan ini adalah tampilan ketika sprint berhasil dijalankan. Pada kolom to do di sini terdapat 3 isu, yaitu 1 story dan 2 task. Untuk menyelesaikan isu tersebut kita drag and drop isunya ke dalam kolom in progress. Untuk memulai pengerjaan tugas 1, lakukan hal tersebut sampai semua isu selesai dikerjakan. Lalu pindahkan ke kolom down dan tekan tombol complete sprint untuk menyelesaikan proses sprintnya. Baik, selanjutnya tutorial cara membuat Kanban Board. Pertama kita tekan board yang telah kita buat di awal pembuatan project, kemudian tekan tombol create board seperti terlihat pada gambar. Setelah itu akan muncul 2 pilihan board, yaitu Scrum Board dan Kanban Board. Di sini kita tekan tombol create a Kanban Board. Jika sudah, maka akan muncul 3 pilihan opsi, di mana pertama adalah board create with new software project, yang artinya kita akan membuat board dengan sebuah project perangkat lunak yang baru. Kemudian pilihan kedua terdapat board from an existing project, yang artinya kita akan membuat board di dalam project perangkat lunak yang telah dibuat sebelumnya, dan board tersebut bisa dibuat di lebih dari satu project. Terakhir, pilihan ketiga terdapat board from an existing filter shape filter, yang artinya board akan dibuat ke dalam sebuah filter JQL yang telah dibuat sebelumnya. Dari ketiga pilihan tersebut kita pilih yang kedua, karena kita di sini akan membuat Kanban Board pada project yang sama atau yang telah kita buat sebelumnya. Setelah selesai memilih opsi pilihan yang kedua, maka tekan tombol next. Kemudian akan muncul tampilan berikutnya untuk kita isikan nama boardnya dan pada project mana kita akan buat boardnya serta di mana lokasi boardnya akan diterapkan. Pertama saya memasukkan nama boardnya dengan nama Kanban Board. Kemudian pada bagian project saya pilih project yang saat ini sedang saya kerjakan, yaitu project aplikasi Laundry Rumah Binatu, dan untuk lokasi akan terisi otomatis pada lokasi project yang sedang kita kerjakan sekarang. Jika semua telah terisi, maka tekan tombol create board. Berikut ini adalah tampilan setelah Kanban Board berhasil dibuat, dan di dalam Kanban Board akan otomatis menampilkan epic dan isu seperti story, task, dan bug.
Pada kolom to do terdapat beberapa isu serta satu epic, dan pada in progress terdapat satu buah task yang sedang dikerjakan. Karena sebelumnya kita telah membuat sprint pada Pragboard, kemudian pada Kanban board ini juga kita dapat mengoperasikan sprintnya dengan cara yang sama, yaitu drag and drop, di mana yang sebelumnya hanya satu task pada kolom in progress sekarang telah menjadi 2 task pada kolom in progressnya, seperti lihat pada gambar yang di bawah. Baik, selanjutnya tutorial cara membuat Scrum board. Pada dasarnya hampir sama dengan cara pembuatan Kanban board, di mana kita klik menu board, kemudian tekan tombol create board. Di sini pilih create a Scrum board, kemudian pilih opsi kedua board from an existing project dan berikan nama boardnya, serta pilih project dan lokasi untuk menerapkan boardnya. Jika sudah, tekan tombol create board. Dan Scrum board pun berhasil dibuat. Di sini tampilannya sama dengan Pragboard, karena pada saat pembuatan project di awal kita juga telah diberikan pilihan untuk memilih boardnya, dan Pragboard di awal tadi merupakan Scrum board sehingga tampilannya sama persis. Baik, sekarang setelah mengetahui hal tersebut, apa perbedaan antara Scrum board dengan Kanban board? Yang pertama, di sini Scrum board membatasi pekerjaan yang sedang berlangsung per iterasi. Tim developer harus berkomitmen pada sejumlah tugas yang siap mereka selesaikan selama sprint. Sedangkan Kanban board membatasi pekerjaan yang sedang berlangsung per status alur kerja. Kemudian, Scrum board selalu dimiliki oleh satu tim Scrum dan biasanya dijalankan oleh seorang pemimpin yang disebut Scrum Master. Sedangkan Kanban board tidak perlu dimiliki oleh tim tertentu karena sebagian besar dikhususkan untuk alur kerja. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.